Karena ada anggapan yang salah bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan uang yang banyak, dengan harta yang melimpah dan sebagainya. Kalau demikian, ya, kasihan orang-orang yang Allah uji dengan kekurangan harta, dia tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan. Atau ada anggapan yang keliru bahwa orang yang berbahagia tidak pernah menghadapi masalah. Karena nyatanya orang yang paling bahagia di dunia adalah Rasulullah, tetap mendapatkan masalah. Jadi anggapan orang bahagia itu pasti hidupnya tidak akan bertemu masalah, itu salah. Ya. Selama kita hidup di dunia, sebelum kita dipastikan sebagai penghuni surga, belum ditempatkan di surga, kita akan terus bertemu masalah. Ada orang imannya lemah, bahkan mungkin tidak punya iman, ketika dihadapinya masalah yang bertubi-tubi silih berganti, dia putus asa mengakhiri hidupnya dengan harapan selesai dari masalah. Akan tapi masalahnya ternyata belum selesai. Di alam barzakh, di alam kubur, dia akan mendapatkan masalah yang jauh lebih besar. Ternyata jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata adalah bagaimana seseorang bisa menghidupkan hatinya. Kebahagiaan bisa didapat bagi orang-orang yang mampu merawat hatinya agar tetap sehat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jadi di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, bukan segumpal darah, segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad kita. Sebaliknya apabila segumpal daging itu mati, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb. Tidak lain adalah hati. Nah, disinilah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya pas-pasan, ya, sampai-sampai dalam sebuah riwayat 3 purnama dapurnya tidak ngebul, tapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan baiti jannati, sanggup mengatakan rumahku adalah surgaku. Itu artinya bagaimana Rasulullah SAW berhasil mendidik istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Dan Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita bagaimana cara sederhana seorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan Rasulullah diutus bukan mengajarkan bagaimana hambanya teknik-teknik dalam mencari urusan dunia, tapi bagaimana Rasulullah mengajar kepada umatnya agar umatnya mendapatkan kebahagiaan. Apabila seorang di pagi hari dia memiliki sesuatu yang dijadikan untuk sarapan pagi, ketahuilah bahwa dia bagikan menggenggam dunia dan seisinya, ya. Tapi nyatanya kita zaman sekarang, masya Allah, beras selalu ada, ATM terisi Pak. Masya Allah, kurang apa lagi? Karena standar minimalis seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan, kata Rasulullah, dan dunia seisinya, ya. Dunia di dalam genggamannya apa? Di pagi hari dia sudah memiliki makan yang dijadikan untuk sarapan. Itu standar minimal seorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita cadangan sebulan ke depan masih ada, bahkan bisa lebih, kok kurang bahagia? Berarti ada yang salah dalam mengatur hati, manajemen hatinya. Jadi ternyata dalam Islam kebahagiaan itu bisa didapatkan, tolak ukurnya bukan pada materi, tapi pada bagaimana seorang bisa memanajemen hatinya. Sebagaimana Rasulullah pun demikian, ya. Yang pertama, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan
ketika dalam hidupnya, dalam hatinya sudah tumbuh subur keimanan dan dia sudah bisa dengan mudah beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal saleh, ya, resep ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, karena iman harus jalan dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus saleh. Sebagaimana juga Imam Syafi'i ya dalam muqaddimah syarah Muslim, bahwa iman adalah qaulun wal amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Dengan inilah seorang mendapatkan kebahagiaan. Kenapa dikatakan orang beriman bisa mendapatkan kebahagiaan? Yang diantaranya adalah dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa kehidupannya dari awal sampai akhir, dari lahir sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tidak merasa pesimis dalam hidupnya, karena sudah ada yang menjamin, Allah Subhanahu wa ta'ala.